Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 176400012. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai semikonduktor light detector atau detektor cahaya semikonduktor. Sebelum mengetahui lebih lanjut penjelasannya, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu semikonduktor detektor atau biasa juga disebut detektor semikonduktor. Nah, detektor semikonduktor bahannya itu terbuat dari unsur golongan keempat pada tabel periodik, yaitu silikon dan germanium. Detektor ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu lebih efisien dibandingkan dengan detektor isian gas karena terbuat dari zat padat serta mempunyai resolusi yang lebih baik daripada detektor sintilasi. Nah, detektor semikonduktor paling umum digunakan saat resolusi energi terbaik diinginkan. Setiap jenis detektor radiasi menghasilkan keluaran yang melekat produk setelah interaksi dengan radiasi. Dalam detektor semikonduktor, informasi yang paling fundamental yang dibawa adalah pasangan lubang elektron yang diproduksi di sepanjang jalur yang diambil oleh partikel bermuatan primer atau sekunder melalui detektor. Dengan mengumpulkan pasangan lubang elektron, deteksi sinyal terbentuk. Dari bahan semikonduktor yang tersedia, silikon terutama digunakan untuk detektor partikel bermuatan dan detektor sinar X lunak, sedangkan germanium banyak digunakan untuk spektroskopi sinar gamma. Selanjutnya adalah semikonduktor properti. Berikut ini adalah gambar struktur pita untuk energi elektron dalam benda padat. Dalam logam, pita energi terisi yang tertinggi tidak sepenuhnya penuh dan elektron dapat dengan mudah migrasi. Dalam isolator atau semikonduktor, elektron harus memperoleh energi agar dapat melintasi celah pita untuk mencapai pita konduksi dan konduktivitas jauh lebih rendah. Insulator memiliki celah pita yang lebih besar. Oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak energi untuk merangsang elektron valens pita konduksi. Celah pita adalah 1 hingga 1 eV untuk bahan semikonduktor meskipun lebih besar dari 5 untuk bahan isolator. Eksitasi elektron ke pita konduksi menciptakan kekosongan di pita valensi. Kemudian pasangan lubang elektron terbentuk. Probabilitas persatuan waktu pasangan lubang elektron dihasilkan secara termal adalah berikut. Ini adalah rumusnya. PT sama dengan C kali T pangkat 3/2 eksponen dalam kurung min EG per 2 KT, di mana T di sini adalah suhu absolut, G ini adalah energi celah pita, K sebagai konstanta Boltzmann, dan C adalah karakteristik konstanta. Pada gambar ini terlihat jelas bahwa jarak antara pita konduksi dan pita valensi pada bahan isolator lebih tinggi dibandingkan dengan pita konduksi, jarak pita konduksi dan pita valensi pada bahan semikonduktor. Nah, pada dasarnya bahan isolator dan bahan semikonduktor tidak dapat meneruskan arus listrik. Hal ini disebabkan semua elektronnya berada di pita valensi, sedangkan di pita valensi kosong. Perbedaan tingkat energi antara pita valensi dan pita konduksi di bahan isolator sangat besar, sehingga tidak memungkinkan elektron untuk berpindah ke pita konduksi. Seperti terlihat di atas, sebaliknya perbedaan tersebut relatif lebih kecil pada bahan semikonduktor. Nah, sehingga memungkinkan elektron untuk meloncat ke pita konduksi bila mendapatkan tambahan energi. Energi radiasi yang memasuki bahan semikonduktor
akan diserap oleh bahan sehingga beberapa elektronnya dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Bila di antara kedua ujung bahan semikonduktor tersebut terdapat beda potensial, maka akan terjadi aliran arus listrik. Jadi pada detektor ini, energi radiasi diubah menjadi energi listrik. Migrasi pembawa muatan medan listrik. Nah, di sini terdapat gambar. Kita perhatikan gaya elektron dan hole motion. Gaya lubang. Jika medan listrik diterapkan pada bahan semikonduktor, elektron dan hole akan mengalami jaring migrasi. Elektron dan hole bermigrasi ke arah yang berlawanan, tetapi ini menghasilkan arus ke arah yang sama. Nah, berikut adalah gambar tipe semikonduktor tipe P, tipe N. Nah, sambungan semikonduktor tadi dibuat dengan menyambungkan semikonduktor tipe N dengan tipe P, atau bisa disebut dengan PN junction. Kutub positif dari tegangan listrik eksternal dihubungkan ke tipe N, sedangkan kutub negatifnya ke tipe P, seperti terlihat pada gambar tersebut. Hal ini menyebabkan pembawa muatan positif akan tertarik ke atas kutub negatif, sedangkan pembawa muatan negatif akan tertarik ke bawah kutub positif, sehingga terbentuk deflection layer, lapisan kosong muatan pada sambungan PN. Dengan adanya lapisan kosong muatan ini, maka tidak akan terjadi arus listrik. Bila ada radiasi pion yang memasuki lapisan kosong muatan ini, maka akan terbentuk ion-ion baru, elektron dan hole, yang akan bergerak ke kutub-kutub positif dan negatif. Tambahan elektron dan hole inilah yang akan menyebabkan terbentuknya pulsa atau arus listrik. Nah, oleh karena daya atau energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan ion-ion ini lebih rendah dibandingkan dengan proses ionisasi di gas, maka jumlah ion yang dihasilkan oleh energi yang sama akan lebih banyak. Hal inilah yang menyebabkan detektor semikonduktor sangat teliti dalam membedakan energi radiasi yang mengenainya, atau disebut mempunyai resolusi tinggi. Sebagai gambaran, detektor sintilasi untuk radiasi gamma biasanya mempunyai resolusi sebesar 50 keV. Artinya, detektor ini dapat membedakan energi dari dua buah radiasi yang memasukinya. Bila kedua radiasi tersebut mempunyai perbedaan energi lebih besar daripada 50 keV, sedang detektor semikonduktor untuk radiasi gamma biasanya mempunyai resolusi 2 keV. Jadi terlihat bahwa detektor semikonduktor jauh lebih teliti untuk membedakan energi radiasi. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.